Oke, mungkin tambah sedikit ya. Tadi perihal masalah touring, eh, problemnya lumayan banyak ya tadi. Om Basri mungkin dengan solo touring dan dari Jakarta Raya kebanyakan ya 18 orang. Sebenarnya gini ya, sebenarnya saya hanya memanfaatkan platform dalam arti gini, PP Jabodetabek sendiri kan sudah resmi di Ikatan Motor Indonesia dan kita alhamdulillah komunitas atau klub motor listrik pertama di Indonesia yang terdaftar di Ikatan Motor itu kan di IMI. Nah itu ada benefitnya sebenarnya. Kayak tadi Om Nasir bilang benefitnya apa sih Bang? Kita touring ada legalitas resmi gitu kan. Yang pertama mungkin secara izin melintas, kita izin melintas itu biasa bersurat ya, bersurat ke PLN, tembusannya WIDI, terus UP3 dan ULP. Nah itu apa sih benefitnya yang didapatkan ketika kita bersurat ke PLN? Yang pertama mungkin kita sebenarnya untuk akomodasi atau konsumsi itu kan bonus ya Om ya. Yang penting kita tuh bersurat supaya daya charging kita tuh mencukupi di saat kita touring gitu. Makanya ketika kita bersurat ke PLN dari UID ataupun UP3 dan ULP, mereka mempersiapkan dengan apa yang kita suratkan. Contoh misalkan kita biasa di 30 ampere di kurang lebih 2450 watt per motor. Jadi total 10 berarti udah kelihatan berapa gitu ya. Gitu. Terus yang kedua dari SC juga. Jadi ke Polytron juga kita bersurat juga karena apa? Tadi benar kata Mbak Basri kalau misalkan posisinya kita melalui atau kita lewatin SC, saat kita ada problem kan otomatis mereka udah prepare ya. Nah kemarin kita pengalaman Bali Lombok, kita udah bersurat ke Polytron dan Polytron siap standby gitu. Dalam arti pertama 1x24 jam towing di SC yang kita lalui. Terus yang keduanya spare part yang utama. Yang pertama itu baterai, yang kedua itu controller, yang ketiga itu ya BLDC ya. Itu udah siap. Jadi nanti begitu kita touring, SC kita lalui apa, trouble-nya apa, yang 1x24 jam towing datang. Terus yang ketiganya mungkin dari IMI. Nah IMI sendiri sini kan setiap provinsi kan ada ya Ikatan Motor Indonesia di seluruh Indonesia. Kita kemarin bersurat ke IMI Jabar, IMI Jateng, dari IMI Jatim sama IMI Bali. Dan alhamdulillah responnya sangat bagus dan kita berkunjung ke mungkin kalau di Jabar PLN IMI Jabar kan kita nggak lalui ya karena di Bandung. Tapi kita melintasi dari mulai Karawang sampai ke Cirebon. Itu mereka sangat respon sampai karena kita dari IMI DKI pun sudah tembusan ke Polda Metro. Jadi mereka mengontrol kita dari saat perjalanan mulai ke masuk kawasan di Polda Jabar sampai ke Polda Bali. Terus dari Polda Jateng sampai ke IMI Jateng kemarin kita alhamdulillah pas sambutan juga sampai kita dikasih uang saku kemarin di IMI Jateng di Semarang. Dan itu alhamdulillah dimanfaatkan sama teman-teman untuk sewa hotel. Yang awalnya 3 hari 3 malam kita PLN dulu sampai Bali dapat support dari IMI, alhamdulillah kita dapat gitu kan, dapat hotel lah. Nah itu salah satu benefitnya ya tadi. Selain kita problem di perjalanan kan kita pengen aman kan, nama touring kan kita pengen aman dan kita nyampe tujuan dengan selamat gitu ya. Gitu sih. Ya mungkin itu untuk tambahan masalah touring. Kayak tadi info sedikit untuk Jakarta Raya. Sebenarnya Jabodetabek untuk bersuratnya itu ke titik 0 km. Ya nggak tahu mungkin kemungkinan ya habis Lebaran karena mepet puasa kan di week 4 ya, week 4 Februari. Ya kemungkinan kita habis April ya Om ya, April kalau enggak Mei. Sedapatnya aja mungkin nanti habis itu kita acara ke titik kilometer gitu kan ke Sabang. Kita nggak mau muluk-muluk ya Om ya, kita nggak mau muluk-muluk, maksimal 10 ya. Maksimal 10 motor gitu kan. Dengan catatan ya mungkin baterai gendong tadi Om, baterai gendong karena di Sumatera sendiri, Trans Sumatera itu kan. Saya juga pernah gitu ke Sumatera walaupun nggak sampai ke Palembang, sampai ke Lampung. Emang posisinya itu antara SPKLU dan PLN itu tuh agak jauh, Om. Bisa 140 kilo ke atas. Kalau Trans Jawa kan 80 kita melipir pasti PLN kan Om ya. Nah ini salah satunya tadi Om, saya kelewat sorry. Di saat kita touring itu ada mapping Om. Mappingnya ini mungkin beda ya antara solo riding dan kita rombongan. Karena kalau rombongan kita dibagi range jarak tempuhnya di maksimal 80 kilo. Jadi kita nggak memaksakan. Emang kuat secara data 130 dengan rata-rata 40 km per jam. Kita patokannya 100 kilo lah. Tapi namanya problem kita perjalanan banyak, perjalanan berapa motor, dan ada juga yang bawa beban dan lain-lain. Intinya 80 km kita pasti melipir. Makanya nanti sebelum kita berangkat itu ada namanya mapping Om, mapping PLN.
PLN mana yang akan kita lalui dengan jarak tempuh maksimal 80 kilo. Yaitu sangat membantu ya, karena sekali lagi itu hanya planning ya, planning A dan planning B. Nah, planning B-nya juga ada kita Om. Karena bisa kita melalui PLN ke 80 kilo di saat ada problem, kita juga ada planning B. Jadi nanti ada yang 60 kilo PLN contohnya ke UP3 ke ULP. Jadi hanya untuk menambahkan saja. Gitu. Contoh misalkan kayak kemarin kita ke Jamnas, harusnya secara mapping jalur utara itu dari Gambir sampai ke Kosambi, ternyata kan ada yang Boncengan, ada yang Kok S, kita coba melipir ke UP3 Karawang. Jadi itu ada salah satu mapping yang paling menurut saya mujarab ya, karena kita dalam perjalanan pasti butuh PLN dan itu jangan terlalu memaksakan sih gitu kan. Dan itu patokannya kita maksimal 80 kilo. Ya alhamdulillah sampai PP Glinding juga 3000 km kita nyampe gitu. Sebenarnya kalau kita ke Madapar ke Muri pecah juga rekor Polytron dengan PP Jakarta Raya. Muri kan kemarin cuma 1333 km ya. Nah, kalau kemarin Jakarta Raya 3000 km PP. Sebenarnya kemarin kita nggak daftar ke IMI, nggak daftar ke Muri karena satu hal yang lain ya terlalu memepet lah waktunya gitu sih. Tapi rencana insya Allah nanti di tahun depan kita akan rekor Muri juga Om ke Sabang. Itu kurang lebih jaraknya 5000 km PP dengan menggunakan motor listrik terjauh. Jadi kita rekor Murinya dipecahkan dengan komunitas. Itu sih. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan perihal masalah tadi administrasi secara touring. Mungkin kalau untuk secara remap awam aja ya, kita secara awam itu mungkin kebutuhan aja tadi benar kata Basri, kata Om Nasir, kalau kebutuhan itu kita hanya mobility-nya atau day to day hariannya sebatas di bawah 50 kilo ya mungkin ya cukuplah untuk speed day naikin aja gitu kan. Kalau kita mau perlu jalurnya nanjak gitu kan, ya perlu kita paksa controller, kita paksa kipas di controller. Karena kan kode E1 kan otomatis dipotol dulu ya, bukan ke baterai. E1 E2 itu masih potol, makanya kalau kita bisa touring atau jalurnya nanjak, kita pasang kipas aja. Tapi kalau untuk remap sih overall kebutuhan masing-masing kan berbeda. Yang paling utama itu naikin D aja sih Om. Nah, saya pribadi sebelum di remap mentok 110 kilo. Karena dari remap saya 140 nyampe. 130 paling minim 125 saya nyampe. Dari 100% ke 2%. Sebelum remap saya sampai 0 pun cuma mentok 105 kilo. Nah, setelah di remap, alhamdulillah saya pernah mentok di 135 kilo sampai 2%. Karena ya tadi remap itu kan efisiensi. Karena apa sih perbedaannya remap dengan SC? Contoh misalkan kita mau klaim. Karena remap itu kan nggak ada ngaruh ke yang lain. Itu kan hanya merubah arus controller. Itu doang. Jadi nggak merubah ke komponen kelistrikan yang dari bawaan Polytron. Makanya remap itu bukan dalam arti rekomendasi dari Polytron tidak, tapi setidaknya itu tidak mengganggu jalur yang ada. Makanya remap itu aman buat SC. Makanya kalau saat kita ganti baterai, oke ikutin tergantung service centernya. Tapi kita coba berdebat dalam arti di sini secara basic lah. Kalau kita ganti baterai, berarti kan yang dicek kan baterai health melewati BMS dan CAN bus. Nah, sedangkan raw remap itu kan controller, kecuali kalau kitanya problem ke EC itu gantinya controller, ya pasti kita butuh auto depot sistem di controller itu. Gitu. Jadi sebenarnya remap itu sendiri kita nggak ngaruh ke garansi gitu kan, karena kita cuma hanya merubah arus atau mengatur dari controller itu dari botol ke listrikannya lain itu sih. Makanya kalau untuk saya remap ya mungkin om sendiri sesuai dengan kebutuhan aja sih. Mungkin cukup. Ada lagi yang mau dipertanyakan atau di ini? Cukup ya. Oke, mungkin kalau cukup. Ada lagi? Om, ada yang dipertanyakan? Oh ya, mungkin info sedikit Om. Di bulan Februari ini kan kita ada 2 hari besar ya. Pertama, hari besarnya itu kan PPR Bogor anniversary. Tanggal 20 berapa? 27 ya? 27 Februari. Nah, di PPR Jabodetabek sendiri kan kita juga ulang tahun Om. Di tanggal 24. Nah, tadi sempat diskusi juga dengan pengurus Bogor. Kita mau acara di puncak Om. Untuk anniversary PPR Jabodetabek sekalian include di situ PPR Bogor ulang tahun gitu. Nah, insya Allah direncana di tanggal 21 Februari 2026. Ya mudah-mudahan nanti dari Bogor sebagai panitia diriuh-riuhan gitu kan ya. Diriuh-riuhan dulu karena ya setidaknya tahun kemarin kan Jakarta Raya nih tuan rumah buat deklarasi gitu ya. Tahun depan di 1 tahunnya PP Jabodetabek ulang tahun dan PP Bogor itu rencana di puncak. Kita mau sewa villa, kita ada family gathering, mungkin ada yang mau bawa keluarga, bawa anak dan lain-lain, kita acara bebas gitu ya. Terus yang keduanya mungkin kapasitasnya sendiri Om. Karena Jabodetabek sendiri kan terdiri dari 7 regional ya.
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cibubur, dan POP Ojol. 7 regional ini ya kita menurut data hematnya 50 per regional kan udah 350. Itu yang datang 350 member satu tempat, ya lebih dari Jamnas Pak. Jamnas saya kemarin cuma 200 sekian kan, dan Jamnas kan mungkin ada sedikit seremonial ya, kemarin ada pemecahan rekor muri, mungkin kita juga ada HTM Om, ada harga tiket masuk, karena kan Villa juga kita kan kalau nyari sponsor, karena momennya seremonialnya beda dengan yang kemarin dari support beli Polytron, ya kita ada tapi nggak terlalu gede gitu, hanya 50.000 batas maksimal untuk HTM-nya. Itu 50.000 dengan include kita dapat villa, dapat makan dan lain-lain. Untuk makan mungkin kita bicarakan lagi ya. Mungkin itu doang dari saya. Informasi tambahannya ada acara di 21 Februari 2026. Itu mohon bantuannya. Mungkin saya mewakili dari pengurus PP Jabodetabek tim Bogor. Agak sedikit mohon maaf gitu ya. Jadi tuan rumah nanti bareng-bareng kita coba bikin satu momen sejarah untuk Polytron di PPR Jabodetabek gitu ya. Terima kasih mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan apa? Cek. Cek nggak ada. Ada. Oh iya, ipindonesia.club ya. ipindonesia.club itu satu platform yang awal itu hanya EBBC ya. EBBC Electric Bandung Brotherhood Community dari komunitas Bandung. Mereka menghibahkan satu platform atau satu web ya ke semua pengguna IP Indonesia, makanya platform tersebut diganti nama dengan ipindonesia.club. Nah, sebenarnya ipindonesia.club ini platform yang memudahkan kita ya. Memudahkan kita kenapa? Kita kan sekarang zamannya digitalisasi ya. Udah zamannya nggak manual lagi, yang dulu kita masih kertas-kertasan, sekarang udah digital. Ya sangat membantu ya. Pertama database kita sebagai member ya. Member dari PPR sendiri. Nah, dari isinya sendiri Indonesia itu kan bisa ada event juga, kita ada database juga. Nah, mungkin kemarin udah seperti singgung Om Gilang ya, masalah barcode ya. Sebenarnya di indonesia.club itu ada barcode Om, barcode member. Itu sebenarnya kita rencana mau cetak di anniversary yang pertama di PPR Jabodetabek ulang tahun Om. Itu kita mau cetak, bagikan ke member. Tujuannya sih apa? Kalau orang udah member terdaftar di Indonesia itu otomatis dapat barcode. Tiba-tiba nih kita parkir di mall gitu ya. Oh, ada motor Fox Air nih, Fox Series gitu ya. Ada barcode-nya, kita scan aja pakai kamera Google. Berarti ketahuan tuh, oh ini dia member mana, oh dia dari domisili mana. Kalau untuk domisili mungkin di hold, mungkin lebih ke member sama plat nomor ada namanya. Nah, tapi kalau misalkan posisinya amit-amit ada crash di jalan, kita ketemu nih, kita ada kecelakaan nih, ternyata Polytron PPR gitu kan, ada barcode-nya, kita scan, di scan itu bakal muncul namanya siapa, domisili mana, dan kenapa di situ ada kita tambahkan ada gulungan darah. Amit-amit ada crash di perjalanan, kita membutuhkan donor, udah ada gitu. Oh, member ini nih ada, jadi kita nggak perlu nyari lagi database. Yang kita voting nih, member ada nggak, tolong bantu nih, ada yang kurang darah atau segala macam, donasi gitu kan, donasi di dalam arti donor darah gitu. Jadi itulah salah satu benefit dari Indonesia. Terus yang selanjutnya masalah event. Nah, event sekarang kan mungkin kita ada check-in, jadi ada terdata nih dari member kita yang pertama Kopdar Bogor ini kan kapasitasnya cuma 60, kemarin kita bikin, ternyata yang datang cuma 30, berarti siapa aja yang tahu nih orang-orangnya. Terus kita mempermudahkan apabila ada door prize, jadi nggak perlu lagi pakai scan wheel yang di Google, udah ada sendiri yang dapat siapa aja gitu sih Om. Nah, untuk masalah IP Indonesia itu selanjutnya masalah pengurus ya. Pengurus sendiri kan sebenarnya diwajibkan, harusnya kan di pengurus semua regional di dalam naungan PP Jabodetabek ini harus terdaftar ke Ikatan Motor Indonesia Om. Di IMI sendiri kan kebetulan saya sebelum di PPR kan di IMI 8 tahun Om. Jadi dan kebetulan juga dulu saya di bagian Kabid OKK, jadi membawahi keanggotaan dan organisasi. Jadi di IMI itu ada dua metode pembayaran atau dua membership ya. Pertama itu KTA mobilitas, yang keduanya KTA profesional. Apa sih perbedaannya dari KTA mobilitas dan KTA profesional? Mungkin KTA mobilitas ini bayarnya 50.000 per tahun Om. 50.000 per tahun, aplikasinya by IMI Gaspol. Jadi kita nggak disarankan bayar ke pengurus, jadi langsung ke membershipnya sendiri. Jadi nanti member yang berminat daftar di IMI Indonesia gitu kan, boleh silakan download namanya aplikasi IMI Gaspol. Nanti ada dua pilihan tuh, mobilitas atau profesional. Untuk mobilitas sendiri harga 50.000,
itu benefitnya tadi dapat kartu member tapi hanya digital. Itu kan hanya digital. Terus benefitnya apalagi sih yang kedua? Benefit secara personalitinya. Yang pertama masalah asuransi apabila kecelakaan di perjalanan itu ada asuransi karena IMI dan Sinarmas Lane itu Sinarmas asuransi kita kerjasama. Jadi sebenarnya kita tuh 50.000 beli asuransi om. Tapi benefitnya lebih dari itu gitu kan. Contoh misalnya kita ada kecelakaan amit-amit di jalan, kita mau berangkat kerja, tercover selain BPJS ada juga tercover oleh IMI-nya. Terus yang keduanya tercover oleh naungan Polda om. Jadi kita udah resmi di Kata Motor Indonesia ada Polda. Maupun kecelakaannya di Polda manapun kita terkoordinir gitu dengan ada IMI ini. Nah, terus yang kedua profesional itu adalah harga 150.000 om. 150.000 mungkin dapatnya itu KTA fisik bukan hanya digital. Nah KTA fisiknya sendiri itu bisa cetak nanti di sekretariat ada mau di Jabar mau di DKI atau di pusat. Contoh kayak gini om. Ini KTA-nya kayak gini. Ini KTA IMI fisik ini berlaku 1 tahun. Biar enak istilahnya kalau misalkan kita ada kumpul komunitas apapun di Indonesia, kita udah resmi ada Ikatan Motor Indonesia, mungkin bisa tunjukkan KTA ini. Itu harga 150.000 dengan benefitnya lebih ya. Tadi untuk mobilitas itu di saat kita kecelakaan akibat dalam perjalanan itu dapat tercover biaya rumah sakit atau biaya pengganti 1.250.000. Sedangkan kalau untuk yang profesional itu 2.500.000. Nah, terus yang keduanya kecelakaan dalam perjalanan dan mengakibatkan cacat total itu kalau yang mobilitas dapatnya 12.500.000, kalau yang KTA profesional dapat 25 juta. Itu juga berlaku apabila amit-amit dalam perjalanan kita meninggal dunia dalam perjalanan itu yang mobilitas tercover yang 12.500.000, yang profesional itu 25 juta untuk biaya duka. Jadi itu salah satu benefit. Terus personalitinya apalagi sih benefit dari IMI? Yang pertama itu, yang kedua yang masalahnya untuk partner. Tadi masalah Om Basri ada problem di saat penyeberangan dari Lombok, misalkan dari Jawa ke Lombok, itu problem. Ternyata di IMI itu kita ada kerjasama dengan ASDP Om. Jadi kita tunjukkan KTA dengan ASDP itu kita bisa dibantu, dipermudah. Terus masalah akomodasi, hotel kita ada diskon 30%. Kalau kita dalam member IMI. Hotel, terus yang kedua masalah perawatan ya. Ban juga ada. Ya, ban, perawatan kendaraan itu ada diskonnya. Itu secara benefit personalitinya. Jadi selain apa sih dapatnya Ikatan Motor Indonesia ini tiba-tiba ditawarin menarik juga nih kita karena udah resmi kita diakui gitu kan ya. Tadi benefitnya tadi banyak masalah benefit personality ataupun benefit secara komunitas. Ya mungkin lepas dari komunitas tadi ya, yang tadi saya jelaskan dari awal, benefitnya apa, izin melintas kita udah ada om, jadi udah aman. Di saat dari sponsor pun kita nggak malu, nah mungkin rencana nanti ada planning kerja om 2026, itu planning kerjanya apa, kita mau ada namanya service to school om, jadi kita mau rencana ngebengkel di sekolah STL Jabodetabek. Itu rencana, alhamdulillah kita kemarin udah ketemu dengan Kepala Dinas pun sangat mensupport karena kita itu salah satu komunitas motoristik yang terbanyak di Indonesia dan yang resmi, jadi kopsor itu berlaku om di dinas gitu, dinas pendidikan dan yayasan sendiri sangat mensupport. Jadi nanti kita ada planning kerja 2026 itu kita ngebengkel ke STM. Jadi kita datangin STM, ngebengkel di sana, kita bantu coba jelaskan ke murid dan siswa gitu lah. Ini pengguna motoristik nih bla 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 bla. Itu sangat disupport sama pendidikan. Terus yang keduanya mungkin nanti ada namanya sowan ya, kayak gini kan saya sowan nih, saya dengan Om Nasir dengan Om Jul sowan nih ke Bogor. Nah mungkin nanti di Kopdarnya Bogor sowan ke Depok. Jadi kita rencana ada silaturahmi om, Kopdar keliling namanya, calling. Jadi Kopdar keliling ini biar mempererat silaturahmi, biar mempererat kita PPR gitu kan. Nanti bakal kedepannya akan terplanning om. Jadi sekarang Bogor nih, Jakarta Raya ke Bogor, mungkin nanti Bogor kemarin udah akan ke Jakarta. Nanti Bogor, Depok misalkan ada Kopdar juga, ya kita bareng-bareng ketemu di sana. Depok, Bogor, Tangerang juga sama seperti itulah halnya. Jadi semua apabila ada Kopdar atau ada apapun di regionalnya, karena kita udah satu wadah, jadi kita aman om. Jadi silaturahminya aman. Tapi sekali lagi PPR Jabodetabek ini dibentuk bukan untuk menyaingi regional om. Sekali lagi regional itu punya mesin masing-masing. Jadi PPR Jabodetabek ini hanya kerangka om, kerangka administratif. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan touring, kebutuhan sponsorship, itu pakai kop suratnya karena kita ada IMI. Tapi untuk masalah kebijakan tadi kata Om Gilang, Om Ketua Kang Peri bilang kita mau mendata PPR Bogor, domisili Bogor itu silakan karena emang posisinya
regional itu punya masing-masing. Jadi nggak ada namanya intimidasi atau intervensi dari PP Jabodetabek, ini nggak bisa, tidak. Karena sekali lagi Jabodetabek dibentuk hanya kerangka. Setiap regional tuh punya masing-masing gitu loh. Kebijakan masing-masing, mungkin secara AD-nya, anggaran dasarnya sama kita PP Jabodetabek, tapi ART-nya, anggaran rumah tangganya masing-masing regional tuh punya kebijakan dan punya kewenangan masing-masing. Mungkin itu salah satu benefit yang didapatkan kita kan masuk ke member gitu loh. Member ya, selain kita di perjalanan ada problem, Mayday, ada saudara banyak. Apalagi ojol itu kan mungkin lintas akap ya, antar kota antar provinsi ya. Jadi nggak ada namanya terikat satu regional nih. Makanya POP ini awal mulanya tuh dia subsektor Om. Jadi subregional, dulunya di bawah Jakarta Raya. Karena berhubung antusiasme ada namanya Semil Gojek, udah banyak gitu kan, Jabodetabek udah banyak, dan ojol ini kan mobilitasnya antara provinsi antar kota. Jadi langkah baiknya kita coba wadahi ini namanya POP, pasukan ojol PP Jabodetabek. Nah itu jadi salah satu wadah supaya di saat kita problem di jalan di Depok, kita rumahnya di Bogor, kerja di Jakarta dan bla bla bla, itu ojol tuh gak ada pertama Pak. Karena mereka yang tahu jalur, mereka yang tahu rute di situ dan bengkel manapun yang dekat, ya makanya ojol sendiri salah satu tulang punggungnya PP Jabodetabek sekarang gitu. Makanya tadi untuk benefitnya lumayan banyak Om, di saat kita masuk ke komunitas yang resmi, terdata sendiri dan ada database-nya di pengurus, yaitu salah satu benefit yang kita dapatkan kurang lebihnya banyak Om gitu ya. Mungkin itu dari saya, ada tambahan untuk masalah tadi Om? Oke, dari saya Boleh. Itu lagi tuh. kenapa? Itu lagi. Udah nyala Bu? Tes. Mungkin lebih kemasukan aja ya Om. Terkait tadi udah dibahas sebetulnya masalah via Jabodetabek dan region lainnya. Ini yang menjadi miss di saya juga Om Kohal. Jadi kan di asumsi saya dulu disangkain saya itu region-region yang dari singkatan Jabodetabek itu adalah mengikut Jabodetabek. Nah itu yang menjadi sebetulnya, yang kalau saya ngobrol sama yang teman-teman yang lain tuh ternyata ada yang mispersepsi juga Om. Makanya masukan saya, kita coba bikin historical, kayak dokumen historical awal masalah PV Jabodetabek itu apa sih gitu kan. Jadi kan kita punya guide-nya yang kita bisa member baru baca, tidak mesti Om Kohal yang menjelaskan kan, ibaratnya kan secara pasti sesi pasti ada, tapi secara awal kita member baru tuh kita udah baca dulu, PV Jabodetabek tuh apa sih dan hubungan dengan region lain itu apa. Itu yang menjadi miss di saya. Dulu saya anggapannya itu cabangnya sebagai biar fokus ke wilayah, ternyata emang punya kebijakan masing-masing. Nah itu yang mau kita luruskan tuh di member-member yang lain. Karena kalau pas yang kemarin saya ngobrol ketemu di SPKU PLN Bogor pun ada yang miss seperti itu, menyangkanya kita satu bagian, ternyata bukan. Makanya kan kita punya kebijakan masing-masing. Nah itu yang perlu kita luruskan tuh Om, karena saya lihat termasuk saya pun mispersepsi di situ dulu. Nah sekarang kan ini kedepannya sih pengen terdata, terus kemudian tadi manfaat tadi ini gaspol ya. Saya kayaknya lebih baik kita bikin listnya manfaat-manfaatnya apa, untuk benefitnya apa. Jadi setidaknya kita ada panduan lah, ada panduan dulu gitu lah, ada panduan. Itu sih lebih kemasukan, nanti mungkin kita bahas lagi di sesi berikutnya ya Om. Kalau itu aja sih dari saya. Om Nanang mau ini, dia mau berdiri lagi di atas panggung. Nggak ada panggung sih kok. Oke, ya, gitu tadi ya. Terima kasih Kang Gilang. Jadi tadi Om ya, untuk PP Jabodetabek hanya kerangka ya Om. Hanya kerangka administratif atau kerangka hanya sekedar untuk surat menyurat Om. Jadi Jabodetabek itu nggak punya pasukan. Saya dan Ojan, Om Nasir itu kan salah satu pengurus di PPR Jabodetabek, itu kita nggak punya pasukan. Pasukannya dari regional Om. Karena dari Jabodetabek hanya kerangka administratif. Jadi contoh misalkan kita ada touring Bogor mau kemana, Kang binti Om bantu bikin surat melintas, kita bantu bikin suratnya. Ke PLN, ke Politron, ke IMI, kita sembus gitu. Sampai ke dinas pendidikan, dinas apapun itu terkait dengan kendala listrik, SDM, dari dinas kementerian apapun kita bisa bantu untuk secara menjembatani gitu, secara administratif. Salah satunya dengan benefit sponsor mungkin Om. Sponsor bisa kita hanya bikin proposal, hanya logo gitu ya, PPR Bogor gitu ya. Sponsor dan lain-lain ya mungkin bukan disepelekan sih, tidak gitu kan. Tapi setidaknya kalau kita ada kop suratnya IMI gitu ya. Jadi mereka
berpikir nggak main-main nih, ini satu klub yang resmi gitu Om. Jadi setidaknya yang awalnya ngasih cepet jadi 2 juta kan Om gitu Om. Amin kan. Nah, itu kan satu benefit yang didapatkan di saat kita ada resmi gitu loh gitu. Jadi yang tadi mungkin nanti masukan dari Om Gilang saya sampaikan ke Ketua Mojan perihal masalah historikal PPA Jabodetabek dibentuk. Mungkin secara guidance juga sendiri pengurus itu apa aja yang didapatkan untuk benefitnya, secara personality, benefit dari Indonesia, benefit dari IMI Gaspol dan lain-lain sih, itu sih. Mungkin cukup ya karena waktu udah terlalu sore. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dom.